ini menjadi motivasi buat kami untuk memberikan sistem yang lebih baik lagi dan produk-produk yang lebih baik lagi kepada mitra-mitra Koreasi dimanapun Anda berada, dan semangat, fokus, jangan tengok kanan kiri, maju terus. Salam sinergi. Sudah puaskah dengan keadaanmu? Apakah mimpimu telah kau raih? Jangan pernah berhenti berpikir dan berjiwa besar. Semua rahasia Sang Maha Kuasa. Keberhasilan pasti bisa kita capai dengan percaya dan memperjuangkannya. Jangan pernah berhenti berpikir dan berjiwa besar, dan jangan lupa berdoa. Marilah bersinergi bersama raih kesuksesan. Go Berhak! PT Benz memang dahsyat. PT Benz luar biasa. PT Benz memang dahsyat. PT Benz luar biasa. Sang Kuasa telah ciptakan kita semua dan menganugerahkan sebuah mahakarya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semangat pagi. Merdeka buat semuanya. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya di acara live Zoom meeting seminar Bini Syariah bersama Base Corporation. Yang malam hari ini nanti tentunya ada pembicara-pembicara yang luar biasa yang akan tampil pada malam hari ini. Yang pertama adalah nanti ada Yusef Mulyana, kemudian ada bintang tamu seorang peraih luxury yaitu Muhammad Ojatsu. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya mulai saya minta feedbacknya terlebih dahulu. Apakah suara saya bisa didengar? Mohon kerjasamanya untuk bisa di chat di kolom chatting ya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih atas feedback yang telah diberikan. Mari kita awali acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang muslim saya hantarkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Luar biasa ya, sekarang sudah baru dimulai, sudah tembus 1000 partisipan di malam hari ini. Ya seperti biasa bagi teman-teman ya yang mungkin baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat bergabung ya di acara seminar Bini Syariah secara online di Zoom meeting ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa memang Zoom ini terbatas hanya untuk 1000 partisipan ya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin pengen ikutan, tenang saja karena acara Zoom ini sekarang live di YouTube Base Corporation. Silakan diinfokan, dicek ya, dicek di Zoom. Anda bisa lihat di pojok sebelah kiri atas pasti ada tulisan live ya.
silakan di live itu Anda klik, Anda share kepada grup Anda yang mungkin belum sempat untuk bisa mengikuti acara secara langsung di dalam Zoom ini. Mereka bisa tetap mengikuti melalui YouTube Base Corporation ya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita akan mulai ya acara pada malam hari ini. Tentunya malam hari ini pasti banyak orang-orang baru ya. Kita mau lihat dulu nih responnya dari teman-teman yang mungkin baru bergabung pada malam hari ini. Siapa yang malam hari ini baru bergabung pertama kali? Nah, silakan yang merasa baru gabung pertama kali. Boleh Anda menyampaikan komentar gitu ya. Anda chat gitu ya. Siapa yang malam hari ini baru gabung pertama kali? Dwi Komalasari, oke. Kemudian Imam, dari mana nih ya? Bisa ditulis ya, dari siapa, dari mana? Palembang, Dwi dari Palembang, oke. Kemudian Ika dari Lombok, ya. Kemudian Fitriani dari Batam, oke teman-teman. Cukup ya teman-teman ya, terima kasih atas feedbacknya. Kolom chat akan saya nonaktifkan karena untuk supaya kondusif ya, karena di seminar ini dari berbagai daerah, dari berbagai jaringan, jadi teman-teman tidak boleh chat, share, kontak, ya kan, dan sebagainya, ini nggak boleh, ya, itu menyalahi daripada aturan. Jadi kolom chat akan saya nonaktifkan, teman-teman fokus melihat presentasi pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, malam hari ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, akan ada pembicara-pembicara yang luar biasa ya. Bagi yang belum kenal ya, bagi yang belum kenal, saya lupa berkenalan. Bagi yang belum kenal, nama saya Nurholis. Di sini teman-teman biasa panggil saya Cap atau Kapten Nur, selaku dari support system dari BASE ya. Kemudian nanti akan ada presenter pertama kita, ada Yusef Mulyana, seorang anak muda yang latar belakangnya baru lulus SMA, SMK ya, tapi sudah meraih reward motor cash, mobil cash, dan bisa melunasi hutang keluarganya. Kemudian ada bintang tamu kita yang luar biasa nanti di akhir acara adalah Prai Luxury. Nah, kita nanti akan belajar langsung sama beliau, yaitu Muhammad Ojatsu. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kita sekarang masih dalam kondisi pandemi ya, di mana banyak sekali perusahaan yang bangkrut ya, perusahaan yang gulung tikar, perusahaan yang menutup gerainya, ini banyak sekali terjadi akibat daripada pandemi ini. Kemudian bagi yang karyawan, banyak sekali yang di PHK, banyak sekali yang dirumahkan gitu kan. Dan pengangguran juga semakin bertambah menurut data dari statistik ya, Badan Pusat Statistik ini ternyata peningkatan pengangguran sangat signifikan ya dengan adanya pandemi ini. Nah, dengan semua problematika ini, akankah kita pasrah teman-teman? Tentu tidak. Saya yakin teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang peduli dengan masa depannya, orang-orang yang sangat sayang kepada keluarganya. Maka kita akan memutuskan untuk kita akan bangkit, kita akan belajar, kita akan terus mencari solusi untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita ditanya, sudah puaskah Anda dengan keadaan finansial Anda saat ini? Saya yakin jawabannya belum puas. Mungkin kita bersyukur dengan keadaan kita, namun sebenarnya kita belum puas. Kenapa belum puas? Karena kita masih butuh penghasilan tambahan. Kita masih memiliki hutang yang harus dibayar. Kita masih punya cicilan yang belum selesai. Bahkan kebanyakan dari kita terjerat namanya riba. Di mana riba ini di semua agama juga mengharamkan ya, dosa besar sekali. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa riba itu dosa terkecilnya saja seperti menzinai ibu kandung sendiri. Naudzubillah ya. Nah, mungkin saya tidak akan membahas lebih detail tentang ayat-ayat riba atau mungkin hadis-hadis tentang riba, karena saya percaya teman-teman semuanya adalah orang-orang yang sudah mengerti sebenarnya tentang hal ini. Kita hanya butuh solusi bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari jeratan riba ya. Nah,
Selain semua permasalahan itu, kita juga punya impian masa depan, teman-teman. Kita pengen liburan ke luar negeri misalnya, kemudian ada yang pengen umroh, pengen haji, ya kan, kemudian pengen punya motor yang keren bagi yang muda-muda nih, terutama yang berjiwa muda lah ya. Pengen punya motor yang keren, kenapa? Ya biar keren aja Pak, atau mungkin biar mantan menyesal gitu kan. Karena dulu waktu sebelum jadi mantan cuma naik motor biasa, ditinggalkan gara-gara ada yang punya motor lebih bagus misalnya. Nah, ini mungkin menjadi impian Anda dan ini sangat normal. Kemudian mungkin Anda pengen punya mobil yang keren, 2 pintu ya kan, tapi bukan pick up tentunya. Atau mungkin Anda pengen punya rumah yang mewah ya, yang bisa tinggal bersama keluarga besar Anda. Kemudian ada yang belum menikah pengen melangsungkan pesta pernikahan yang meriah, yang mewah juga, tentu membutuhkan biaya yang lumayan besar ya. Kemudian atau Anda pengen berbagi lebih banyak ya, Masya Allah ya, kita bisa mungkin 1 minggu sekali ya bisa membuat agenda bersama anak-anak yatim di panti asuhan atau di yayasan gitu kan. Kemudian 1 bulan sekali kita bisa bersedekah beras misalnya 1 ton atau mungkin 1 truk gitu kan, seperti leader-leader di base ini mereka melakukan aktivitas seperti ini teman-teman. Mungkin kita juga pengen melakukan hal seperti itu, namun mungkin saat ini kita hanya bisa memberikan sebagian kecil saja. Nah, kita pengen dapat lebih banyak lagi dan bisa berbagi lebih banyak lagi tentunya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, intinya adalah kita hadir malam hari ini karena kita harus menjawab pertanyaan ini. Apakah impian-impian kita, apakah impian-impian Anda telah terwujud? Jika impian-impian Anda belum terwujud, maka malam hari ini sudah sangat tepat Anda mengikuti acara ini. Karena pada malam hari ini kita akan membedah bagaimana caranya meraih semua impian kita minimal yang ada di dalam gambar. Ada motor cash, ada mobil cash, ada rumah cash yang nilainya minimal 1 miliar sampai 2 miliar. Ini bisa kita miliki semuanya dengan syarat tanpa cicilan, tanpa hutang, tanpa riba. Nah, kira-kira mau nggak teman-teman? Tentu mau ya. Kalau misalnya ada orang punya motor cicilan, itu biasa. Punya mobil cicilan, itu biasa. Punya rumah cicilan, itu biasa. Tapi kalau dalam waktu 1-2 tahun, punya semuanya cash, tanpa cicilan, tanpa hutang, tanpa riba, maka kita akan bicarakan solusinya. Sudah siap teman-teman? Oke, saya akan langsung panggilkan pembicara pertama kita. Inilah dia, Yusef Mulyana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di seminar online. Baik, yang belum kenal, perkenalkan saya Yusef Mulyana dari Kota Bandung. Yang diceritakan Kapten betul. Memang kenapa saya disebutnya anak baru lulus sekolah? Latar belakangnya emang lulusan sekolah, lulusan SMK gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mungkin udah bekerja, udah pernah pengalaman bisnis, udah banyak sekali pengalaman, saya kira teman-teman akan menjadi orang-orang yang lebih luar biasa lagi daripada saya. Kenapa? Karena saya ini tidak ada pengalaman seperti itu, belum pernah bekerja, belum pernah berbisnis. Tapi makanya niatnya belajarnya di PTBS ini udah luar biasa. Alhamdulillah belajarnya di PTBS ini tadi yang disebutkan oleh Pak Kapten itu baru ternyata teman-teman. Dulu cita-citanya pengen punya mobil, sekarang sudah punya mobil, upgrade lagi impiannya. Nah, jadi di PTBS ini luar biasa. Tidak hanya sekedar memberikan impiannya seperti motor, mobil, rumah, mungkin itu standar lah. Tapi di sini yang saya pribadi rasakan pengembangan diri, saya bisa berbicara yang mungkin dulunya introvert, pemalu, pendiam, hingga sekarang bisa berbicara sama orang-orang yang mungkin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang luar biasa. Maka ini bagi saya hal yang luar biasa.
Jadi teman-teman semua yang mungkin hari ini nggak ada pengalaman bisnis, nggak ada pengalaman bekerja, malu-malu, introvert, pendiam, insya Allah ini adalah kendaraan buat teman-teman untuk bisa sukses bersama PTBS. Karena tadi sudah disampaikan, ada yang punya impiannya pengen jalan-jalan ke luar negeri, punya motor, punya mobil, punya rumah, dan ternyata faktanya masih banyak orang yang belum bisa mewujudkan padahal udah berjuang lama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana? Kita ini ingin sukses, Pak. Udah lama berjuang tapi belum bisa sukses. Impian belum bisa tercapai. Maka tema pada malam hari ini kita akan bedah bagaimana solusinya. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya bisa mewujudkan impian-impiannya dalam waktu 1, 2, sampai 3 tahun saja. Bahkan teman-teman bisa dapatkan, teman-teman bisa miliki tanpa harus ngutang, tanpa riba. Bagaimana caranya? Kita akan belajar. Ada beberapa cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan ya. Dan ini banyak orang yang sudah melakukan, tapi banyak orang juga yang tidak bisa melakukan, yaitu menabung. Kalau misalnya orang punya penghasilan setiap bulan, ya anggap bisa menabung 1 juta 1 bulan. Dikumpulkan selama 30 tahun bekerja sampai pensiun. Kalau tabungan 1 juta itu baru 360 juta. Betul nggak teman-teman? Coba yang sudah pengalaman tanya saja. Kalau teman-teman punya impian pengen beli rumah 1 miliar, pengen beli motor, mobil yang mungkin harganya ratusan juta, 500 juta ke atas, 30 tahun menabung ini belum bisa untuk wujudkan impiannya. Solusinya gimana? Teman-teman kalau ingin menabung, nabunglah 5 juta per bulan. Kalau bisa menabung 5 juta per bulan, itu pun dikumpulkan 30 tahun, insya Allah bisa punya tabungan 1,8 miliar. Tapi 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan ini usianya berapa? Harga tanahnya berapa? Harga mobilnya berapa? Betul nggak? Maka sekarang tabungannya berapa? 1 juta apa 5 juta? Pertanyaan berikutnya. Saya kira kalau melihat saya pribadi, orang tua saya, saudara-saudara saya tanya semuanya, ya mereka nggak bisa menabung, padahal udah kerja bertahun-tahun. Artinya tidak jauh beda dengan teman-teman semuanya. Saya yakin menabung selama 30 tahun ini hal yang sangat sulit sekali. Maka cara pertama ini kita akan lewat dulu. Ada teman-teman, kalau nggak bisa melakukan cara pertama, ada cara yang kedua. Yang dimana kalau ini sudah terbukti, orang-orang sukses melakukannya, orang-orang kaya di luar sana melakukannya, yaitu cara kedua ini membangun aset. Seperti apa? Buat perusahaan, membeli franchise, McDonald, KFC, banyak sekali. Terus buat hotel, apartemen, kontrakan, kos-kosan. Itu semuanya namanya aset. Yang mungkin bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kepada teman-teman semua, ketika aset itu sudah berjalan, pertanyaannya, apakah modalnya kecil atau besar? Maka contoh buat perusahaannya beli franchise Indomaret aja lah. Itu kan nggak bisa dengan modal 1 juta, 5 juta, 10 juta, nggak bisa. Minimal harus ratusan juta. Artinya modalnya sangat besar sekali. Maka tidak semua orang bisa melakukan cara kedua ini. Nah, apakah ada cara membangun aset dengan modal kecil tanpa resiko? Nah, teman-teman semuanya, kenapa teman-teman hadir di forum seminar online malam ini? Kenapa teman-teman dipaksa untuk ikut, untuk mendengarkan? Kenapa teman-teman harus? Nah, karena kita akan bedah bagaimana sih membangun aset dengan modal kecil, gak ada resikonya. Nah, kita akan buka solusinya, yaitu ada cara ketiga, yaitu membangun aset bersama Best Corporation. Lah, kenapa harus Best Corporation? Karena Bapak Ibu semuanya, PTBS telah terbukti lebih dari 5.500 motor cash telah PTBS bagikan. Lebih dari 3.000 mobil cash telah PTBS bagikan. Lebih dari 150 unit rumah 1 miliar cash telah PTBS bagikan hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja. Bayangkan, orang yang berjuang di PTBS 3 tahun, itu sudah punya motor cash, mobil cash, bahkan sampai punya rumah cash. Sekarang kita introspeksi diri. Perjuangan kita mencari uang, ini udah berapa tahun? Di atas 3 tahun. Sekarang kalau sudah di atas 3 tahun,
pertanyaannya, udah punya berapa rumah 1 miliar cashnya? Mobil cashnya udah punya berapa? Motor cashnya udah punya berapa? Gitu kan? Kalau misalnya 20 tahun kita berjuang, rumah pun masih nyicil, masih ngontrak, mobil masih nyicil, maka 20 tahun ke depan itu akan tidak jauh berbeda. Maka kalau teman-teman pengen mirip seperti orang-orang di PTBS 3 tahun punya rumah, maka harus melakukan hal yang sama, yaitu bergabung bersama PTBS. Karena PTBS ini adalah perusahaan yang luar biasa. Perusahaan asli dari Indonesia. Alamatnya di Kota Bandung, kantor pusatnya itu. Gedungnya milik sendiri, tidak sewa, tidak ngontrak. Asetnya banyak. Di bawahnya ada Indomaret, masih aset PTBS. Di pinggirnya ada bank, banyak bank, itu masih milik PTBS, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini luar biasa. PTBS ini apa sih? PTBS ini singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau penjualan langsung. Direct selling. Jadi konsepnya ini penjualan langsung. Beda dengan perusahaan-perusahaan di luar sana yang menggunakan konsep distribusi tidak langsung. Ya. Nah, yang paling luar biasa lagi, PTBS perusahaan yang baru berjalan 1 sampai 3 tahun ini sudah memiliki beberapa penghargaan dari Kementerian Perdagangan. 3 di antaranya menjadi pemenang. Member Growth of the Year, pertumbuhan member tercepat, terbanyak, PTBS menjadi pemenang. Most Fastest Growing Company, PTBS menjadi pemenang karena perkembangan perusahaannya sangat cepat. Yang ketiga, Product of the Year, produknya laku, terlaris, PTBS menjadi pemenang. Di semua perusahaan-perusahaan direct selling, PTBS menjadi pemenang. Nah, ini luar biasa. Terus PTBS juga memiliki legalitas yang sangat lengkap, Bapak Ibu. Apa yang menjadi persyaratan dari lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia, PTBS sudah miliki. Bahkan PTBS telah terdaftar di AP2LI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang di dalamnya semua perusahaan direct selling yang legal di Indonesia itu ada di dalamnya. PTBS pun sudah ada di dalamnya. Terus yang paling luar biasa lagi, dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sertifikasi halal untuk sistem kerja di PTBS. Kenapa? Karena tidak mengundung maisir, goror, riba, zolim, maksiat, bukan money game, bukan trading, bukan judi. Nah, inilah real. PTBS ini real jual beli, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini ada sedikit video ketika PTBS menerima beberapa sertifikasi dari lembaga-lembaga penting di Indonesia ini. Secara resmi, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi terdaftar sebagai anggota di AP2LI. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai label bahwa Eko Racing halal dan terdaftar di Majelis Ulama Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Mari kita sama-sama saksikan, ini dia simbolis dari Ketua MUI Provinsi Jawa Barat kepada owner tercinta kita. Semoga dengan ini semangat dari Go Berkah dan No Riba itu tidak hanya berputar pada komunitas kita saja, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada umat secara keseluruhan. Nah, itulah dari Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, PTBS pun memiliki visi yang saya yakin, seyakin-yakinnya, 1000% keyakinan saya, bahwa visi ini tidak dimiliki perusahaan-perusahaan di luar sana, yaitu menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba, Bapak Ibu. Misinya menciptakan 1000 miliarder setiap tahun. Motonya Go Berkah, No Riba. Siapakah yang membuat visi ini? Tentunya seorang owner, pemilik. Betul ya? PTBS ini memiliki owner yang sangat luar biasa. Inilah profil owner dari PTBS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, mitra-mitra Sinergi Operation dimanapun Anda berada, alhamdulillah perusahaan ini ditolong Allah.
leader-leadernya di Telkom. Perusahaan ini bukanlah perusahaan yang luar biasa. Perusahaannya biasa. Produknya juga tidak luar biasa. Produknya juga biasa saja. Tapi kenapa perusahaan ini bisa berkembang dengan sangat besar? Kuncinya adalah karena pertolongan. Oleh karena itu, di sini tidak hanya sekedar mengajak orang sukses di dunia, tetapi perusahaan, manajemen, dan leader-leader akan mengajak kita semua, Anda semuanya juga ikut dalam usaha dakwah. waktu 23 menit 41,121 detik sebanyak 12 putaran. Targetnya podium satu lagi dan mudah-mudahan di akhir seri bisa juara seri. Dan mudah-mudahan seluruh rekan-rekan semuanya bisa berkembang semuanya sehingga direct selling itu tidak dipandang sebelah mata lagi di industri di Indonesia ini. Nah, itulah profile owner dari PT BES, yaitu Bapak Haji Febrian Agung. Nah, lalu produk apa saja sih yang dipasarkan di PT BES ini? Produknya lengkap, segmentasinya lengkap. Pertanian ada, peternakan, kesehatan ada, kecantikan ada, terus otomotif pun ada. Contoh ini ada eco farming, pupuk organik super aktif untuk semua jenis tanaman. Kemasannya kecil, tapi bisa pengaplikasian sampai 1 hektar lahan. Ini bagus. Pupuk ini bisa mengembalikan unsur hara yang tadinya mungkin nilai pH-nya di bawah 4 bisa meningkat. Bahkan bisa sampai 7. Nah, ini luar biasa, pupuknya pupuk ajaib. Terus ada juga Pillow slow release. Ini pupuk ajaib juga untuk batang keras, tapi sawit, durian, alpukat dan kawan-kawannya. Kenapa kelebihannya ini? Pupuk ini memiliki kelebihan tanpa harus menggunakan air dan bisa memberikan makan si pohon selama 3 bulan. Nah, ini luar biasa. Maka ancamannya bisa panen di luar musim. Buktinya testimoninya udah banyak sekali. Ini salah satu produk best seller juga di PT BES. Ada juga Herbs Pro dari kesehatannya. Kandungannya Habatus Sauda. Kata Nabi, Habatus Sauda ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan dengan propolis, propolis ini kita ketahui bersama luar biasanya ya, propolis ini. Terus ada juga Ecopiko. Ini salah satu manfaatnya bisa untuk menurunkan kolesterol dan meningkatkan stamina pada tubuh kita. Terus ada Ecomax Kopi, minuman kopi stamina pria dan wanita dewasa. Dengan kandungan matcha, tribulus, dan ginseng, salah satu manfaatnya bisa meningkatkan libido pada laki-laki dan perempuan. Lalu bisa meningkatkan kesuburan bagi pria juga. Terus ada juga Econic High Power. Nah, kalau ini dosisnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Maka ada aturan konsumsinya. Ini hanya untuk pria dewasa, tidak boleh lebih dari 1 saset setiap minggu atau setiap bulan. Jadi Bapak Ibu semuanya yang sudah berumah tangga, Bapak-bapak nih khususnya, kopi ini bisa membuat cacing jadi naga. Nah, ini makanya kopinya yang sangat menarik ya. Bisa membuat Bapak Ibu insya Allah selalu harmonis. Terus ada kolagen juga. Kalau tadi diminum bapak-bapak, maka yang senangnya ibu-ibu. Kalau ini LPN kolagenia diminum para kaum hawa, insya Allah kaum Adam yang senang. Kenapa? Selain untuk membuang racun yang ada dalam tubuhnya, kolagen ini ada efek yaitu bisa mencerahkan kulit, bisa membersihkan jerawat, bisa menjadikan kulit jadi glowing ya.
Ini salah satu efek dari kolagen. Maka kenapa produk ini laku di kalangan kaum hawa? Karena banyak sekali testimoninya kulitnya jadi glowing, kerutan bisa berkurang ya, bahkan bisa sampai hilang ketika sudah rutin minum kolagen ini. Ada juga LPN Slim. Nah, ini Bapak Ibu semuanya manfaatnya bisa membakar lemak. Jadi Bapak Ibu yang punya program menurunkan berat badan atau program diet, nah ini bisa membantu. Terus ada LPN kalsi. Kandungannya dari kalsium dan omega 369. Kalau kalsium dikonsumsi oleh lansia, ini bagus untuk tulang, osteoporosis ya. Kalau dikonsumsi anak-anak, ini bagus karena ada kandungan omega 369. Bisa meningkatkan kecerdasannya, bisa meningkatkan nafsu makannya. Nah, ini luar biasa. Terus ada juga Epitgo 100. Ini susu kambing, minuman para nabi terdahulu. Bagus, ini bagi Bapak Ibu yang punya permasalahan dengan pencernaannya ya. Insya Allah minum susu kambing ini bisa mencegah penyakit MAH, memperbaiki sistem pencernaan, bahkan bisa menurunkan panas dan demam atau mencegah penyakit jantung. Ada juga LPN Lip Cream. Nah, ada beberapa warna, kurang lebih ada 17 warna lip matte-nya dan ada 3 warna lip cheek-nya. Terus PTBS pun memiliki produk skincare, mulai dari serum, mulai dari day cream, night cream. Terus PTBS juga punya cleansing oil-nya. Terus PTBS juga punya skincare dari filling lotion-nya. Ada yang terbaru juga day serum. Nah, ini bisa menjadikan kulit glowing seketika. PTBS pun memiliki body soap, sabun, mulai dari sabun madu, sabun kolagen, sabun propolis. Ini bagus sabunnya. Terutama ada juga nih sabun propolis. Jadi Bapak Ibu yang memiliki permasalahan dengan kulitnya, gatal-gatal dan sebagainya, insya Allah digosokkan sabun propolis ini ke seluruh tubuh, insya Allah bisa sembuh. Terus PTBS memiliki produk terbaru yaitu Crystal V. Nah, ini khusus wanita. Salah satu manfaatnya bisa membantu membersihkan organ kewanitaan, bisa mengurangi bau tidak sedap pada area mispi, bahkan bisa menjaga kondisi flora normal daerah kewanitaan. Ini Crystal V ya. Tinggal coba nanti ibu-ibu. Ada juga LPN Hand Moist Spray, ada yang gelnya. Ini hand sanitizer, bisa untuk membunuh bakteri atau virus. Nah, kesimpulannya PTBS ini tidak hanya sekedar menjual produk Bapak Ibu. Kalau PTBS hanya sekedar menjual produk, maka PTBS ya sama dengan warung-warung di luaran sana. Yang membedakan di sini yaitu PTBS pun memberikan peluang usaha. Peluang usaha ini siapapun, latar belakang apapun bisa menjalankannya. Nah, ini uniknya di PTBS. Karena tadi diceritakan, kenapa PTBS bisa bagi-bagi mobil, rumah? Karena ada peluang usahanya. Ya. Nah, berbeda dengan perusahaan-perusahaan di luaran sana. Kalau kita buka toko, ya hanya jualan, kita nggak bisa memberikan peluang usaha sama karyawannya, nggak bisa. Kecuali mau buka cabang gitu kan, dan itu mengeluarkan modal yang sangat besar juga. Nah, bagi sebagian orang masih belum paham kok PTBS ini bisa bagi-bagi mobil dan rumah. Perusahaan saya kerja di perusahaan terkenal, ternama, cabangnya di beberapa negara, belum ada ceritanya bagi-bagi mobil cash. Hati-hati bro, itu PTBS pasti penipuan. Nah, karena belum paham konsepnya. Kalau berbisnis itu, usaha itu, ada salah satu konsep yang harus kita pilih. Yang pertama, konsep usaha distribusi tidak langsung. Yang kedua, konsep usaha distribusi langsung. Seperti apa distribusi tidak langsung ini? Seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya, perusahaan odol, perusahaan apalagi kendaraan, terus sabun, mungkin ya sampo. Itu semuanya menggunakan konsep distribusi langsung. Yang alurnya seperti ini Bapak Ibu. Produk yang dibuat dari pabrik untuk mencapai konsumen itu harus turun dulu ke distributor pusat atau distributor utama. Harganya pasti naik, betul nggak? Dari pabrik mungkin 5.000 naik jadi 6.000. Dari distributor utama turun lagi ke distributor daerah, naik lagi misalnya jadi 7.000, betul nggak? Mungkin sampai kepada kita semua jadi harganya 15.000. Nah, kemana keuntungan itu?
Nah, keuntungan tersebut hanya bisa didapatkan oleh para pelaku distributor saja. Nah, produk-produk mereka, kalau mereka pengen laku, si pengusaha itu harus mengeluarkan budget untuk biaya iklan, biaya promosi, seperti bayar artis, endorse itu ya, terus bayar apa lagi, iklan TV, baliho, videotron, dan itu bisa menghabiskan biaya 40%, 50%, bahkan sampai 70% untuk bayar mereka semuanya. Maka kenapa kok para artis ini pada kaya raya? Karena bayarnya sangat mahal Bapak Ibu, betul ya? Berbeda dengan distribusi langsung atau konsep yang ada di PTBS. Kalau distribusi langsung atau PTBS ini tidak menggunakan konsep yang seperti ini, ya, tidak turun ke distributor, tidak turun ke artis dan lain-lain, tidak. PTBS ini produk yang dibuat dari pabrik, itu hanya dipasarkan oleh PTBS sebagai distributor tunggal. Dari PTBS barulah kepada konsumen, kita semua yang menggunakan, yang pakai. Maka kenapa produk-produk di PTBS ini tidak ada di Alfamart, di Indomaret, di warung, di toko, nggak akan pernah ada. Karena menggunakan konsep distribusi langsung. Nah, PTBS ini kenapa bisa menyebar luas? Karena ada bintang iklannya. Maka yang harusnya 70% dibayarkan kepada bintang iklan itu seperti artis yang punya TV dan sebagainya, PTBS ini membuka lowongan sebesar-besarnya bagi siapapun yang mau menjadi bintang iklan. Bintang iklan di PTBS ini tidak perlu ganteng, tidak perlu kaya, tidak perlu cantik. Asalkan dia membicarakan mengenai peluang PTBS atau mengenai manfaat produk PTBS, maka orang tersebut disebut bintang iklan PTBS. Kalau orang tersebut dijadikan bintang iklan PTBS, maka 70% yang harusnya dibayarkan kepada para artis dijadikan bonus, royalti, motor, mobil, rumah cash kepada siapapun yang menjadi bintang iklan, yaitu Anda semuanya, pengundang Anda semuanya. Maka Anda semuanya yang hari ini gak memiliki latar belakang yang mungkin kurang bagus, insya Allah Anda kerjakan PTBS, Anda bisa memiliki apa yang orang-orang di luar sana dapatkan, apa yang para artis punya, karena Anda pun di sini sebagai artisnya. Nah, ini luar biasa ya. Apa sih yang PTBS tawarkan? Jadi PTBS ini akan menawarkan kepada siapapun yang mau mengambil peluang usaha ini, yaitu proyeknya, proyek kemitraan bisnis dengan Anda bisa dapatkan komisi hariannya, komisi mingguannya, bulanannya, bahkan reward minimal 1.670.000.000 meliputi umroh 20 juta atau motor, mokes atau mobil keluarga 150 juta ya. Big Mokes atau mobil luxury atau mobil impian senilai 500 juta ya, dan luxury rumah senilai 1 miliar. Anda bisa dapatkan ketika Anda menjalankan usaha PTBS ini hanya dalam waktu 1 sampai 3 tahun saja. Kenapa saya bilang 3 tahun? Karena orang yang paling lama menjalankan usaha PTBS ini baru 3 tahun. 3 tahun ini baru usia normalnya PTBS berjalan, mau jalan ke 4 tahun. Jadi kalau Anda yang di luar sana, Bapak Ibu semuanya, yang sudah berjuang 3 tahun tapi belum punya apa-apa, insya Allah inilah jawaban doa tersebut. Doa keluarga Anda mungkin, doa orang tua, doa pasangan, ingin sukses, ingin bebas hutang, ingin punya mobil, ingin punya rumah. Inilah jawabannya. Maka Anda tinggal segera tanyakan kepada pengunjung bagaimana saya ingin dapatkan ini. Yaitu caranya bergabung. Bagaimana gabungnya? Nanti kita akan kasih tahu caranya ya. Nah, kenapa Bapak Ibu harus menjalankan usaha PTBS ini? Karena buktinya telah banyak. Contoh, ini Yusef Mulyana, ini saya pribadi ya. Alhamdulillah ya. Ya baru punya motor, punya mobil, bisa lunasin utang orang tua ya. Itu baru belajarnya di PTBS Bapak Ibu. Ada teman saya namanya Isep Purnama. Usianya nggak beda-beda jauh. Beliau mah kuliah, saya nggak kuliah. Beliau kuliah masih aktif, tapi di PTBS mobilnya udah lebih dari 2, bisa punya Pajero ya, bisa punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, padahal masih kuliah. Nah ini salah satu contoh dari ribuan anak muda yang di PTBS yang sukses ini ada Bapak Ibu. Nah ada juga contoh yang lain ya, Bapak Bari Purnomo. Beliau
Ini inspirasi banyak orang. Kenapa? Dulunya hanya seorang tukang ojek. Lebih dari 6 tahun beliau ngojek. Tapi sekarang beliau menjalankan usaha PTBS. Hanya dalam waktu 2 tahun saja bisa punya rumah 2 miliar. Dulu ngojek lebih dari 2 tahun. Boro-boro punya mobil cash. Ya, motor pun masih sewa setiap hari 25.000, 50.000 setiap hari. Nah, ini luar biasa. Jadi PTBS ini banyak sekali merubah kehidupan orang yang biasa awalnya menjadi luar biasa. Ada contoh yang lain, Bapak Slamet Asmadi. Kalau beliau ini dulunya sebagai tukang asong, bukan 1-2 tahun, tapi lebih dari 20 tahun beliau menjadi tukang asong. Tapi sekarang kehidupannya berubah. Di PTBS hanya dalam waktu 2 tahun, beliau bisa punya rumah 1 miliar. Pajero, wah ini luar biasa. Padahal hanya lulusan SMP. Bapak Slamet Asmadi. Oke? Ada contoh yang lainnya, namanya Bapak Haji Adan Ari Setiawan. Beliau ini backgroundnya keren. Real, seorang pengusaha. Pengusaha pernah usaha buka toko, restoran, studio foto. Pokoknya banyak sekali usaha yang telah beliau jalani. Tapi usaha-usaha mereka semua, usaha-usaha beliau yang sebelum-sebelumnya itu modalnya miliaran. Tapi untungnya jutaan bahkan sampai puluhan juta. Nah, jadi usaha yang normal itu dengan modal miliaran, ya insya Allah kita bisa punya penghasilan setiap bulan puluhan juta. Itu usaha yang normal. Betul nggak? Tapi beliau melihat di PTBS. PTBS ini bahwa bisnisnya itu modalnya sangat kecil. Untungnya besar. Maka beliau kerjakan usaha di PTBS. Baru 2 tahun beliau mengerjakan usaha di PTBS. Beliau telah mendapatkan bersih keuntungan. Lebih dari 26 motor cash. 21 mobil Lio cash. 13 Pajero cash. Dan 8 rumah 1 miliar cash dalam waktu hanya 2 tahun saja. Ini beliau real seorang pengusaha. Ada contoh yang lainnya, Bapak Rando Sektiwibowo. Seorang anak muda, inspirasi banyak orang. Kenapa? Masih muda udah kaya raya. Salah satu pemilik mobil sport di kota Bandung dengan cash. Nah, ini bedanya. Masih muda bisa punya Lamborghini. Oh, apalagi itu? Porsche. Banyak sekali mobil sportnya dan semuanya cash, bukan cicilan. Ini luar biasa. Usia masih 30-an menjalankan usaha PTBS ini, kurang lebih beliau telah terima income-nya lebih dari 27 miliar. Nah, ini luar biasa. Ini data yang lama, mungkin sekarang udah nambah lagi. Ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya, tinggal dicek. Ada user ID-nya LX5104x1 password Tridono. Tinggal buka ID-nya. Penghasilan hariannya berapa, mingguannya berapa, bulanannya berapa. Transparan, bisa dicek. Ini Bapak Rando Sektiwibowo. Dan masih banyak yang lainnya ya. Kita nggak bisa ceritakan satu persatu karena banyak sekali. Inilah para peraih luxury 1 miliar di PTBS. Banyak latar belakangnya yang mungkin hanya ada tukang bakso, ada seorang penulis buku, mantan karyawan swasta, mantan OBL, banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Tinggal Bapak Ibu semuanya, ada nggak latar belakang Bapak Ibu di sini yang sukses? Kalau mereka bisa sukses, maka Bapak Ibu pun bisa sukses. Pertanyaannya, mau apa tidak? Ya, ini doang pertanyaannya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau seperti mereka, maka Bapak Ibu lakukan hal yang sama seperti mereka. Kalau Bapak Ibu ingin sukses wasilah PTBS, maka Bapak Ibu wajib mendaftarkan diri Bapak Ibu terhadap PTBS. Mendaftarkan diri atau join, itu Bapak Ibu kabar baiknya. Tidak harus mengeluarkan modal ratusan juta, bahkan miliaran untuk memulai usahanya. Cukup dengan modal 2.100.000 itu pun sudah dapat diskon, harusnya 3 juta rupiah Bapak Ibu. 2.100.000 Bapak Ibu keluarkan duit, bukan uang hilang, tapi dibalikan dalam bentuk produk senilai minimal 3 juta. Coba, di awal sudah diuntungkan belum? Sudah untung. Jadi nggak ada resiko bangkrut menjalankan usaha PTBS ini. Nggak ada resiko rugi. Yang ada untung terus saja untung Bapak Ibu. Pertanyaannya mau apa tidak? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah belanja 2.100.000, maka Bapak Ibu ini telah terdaftar menjadi agen atau mitra.
keuntungan mitra ini yang pertama, ketika Bapak Ibu produknya habis, maka Bapak Ibu akan mendapatkan diskon harga. Yang harusnya 3 juta Bapak Ibu beli cukup 1.500.000. Yang kedua, karena Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pengusaha di PT BES, Bapak Ibu berhak mengambil atau mengerjakan peluang usahanya. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan penghasilan harian, mingguan, bulanan, motor cash, mobil cash, Pajero cash, dan rumah cash dari modal 2.100.000 tadi. Dan itu modal itu sekali seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Nah, coba zaman COVID ini, Bapak Ibu punya 2.100.000, mau memulai usaha yang tahun depan bisa jadi mobil cash atau rumah cash. Kira-kira mau buka usaha apa di luar sana? Sangat sulit ya kira-kira ya. Maka Bapak Ibu semuanya, insya Allah Anda bergabung di PT BES, apa yang menjadi impian-impian Anda semua, Anda bisa wujudkan. Oke? Bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Simple, PCA. Pertama, ketika Bapak Ibu sudah belanja produknya, maka Bapak Ibu pakai dulu produknya. Jangan dulu Bapak Ibu ceritakan, tapi Bapak Ibu pakai, rasakan Bapak Ibu. Rasakan manfaatnya, gimana enaknya. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan manfaat produk dari PT BES, lalu Bapak Ibu jangan diem, jangan egois, hanya Bapak Ibu yang rasakan manfaatnya. Tapi Bapak Ibu ceritakan kepada tetangganya, saudaranya, teman-temannya, ceritakan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah dapat bonus, ceritakan Bapak Ibu. Jangan diem-diem baik. Jadi sebagus apapun bisnis PT BES, kalau Bapak Ibu nggak ngomong, maka nggak akan jadi bagus, bagusnya berkurang. Ya, ketika Bapak Ibu cerita kepada orang tersebut, misalnya, wah, saya ditransfer 400.000 oleh PT BES. Oh, kok bisa? Iya, justru saya nggak tahu. Padahal kemarin cuma cerita doang. Wah, gimana caranya? Nah, saya nggak bisa jelasin sekarang. Nanti malam ada seminar online. Atau misalnya kenalkan sama tim leadernya. Nanti besok ada pertemuannya, dijelasin semua. Umum acaranya. Ntar kita ke sana yuk. Nah, diajak yang ketiga langkahnya. Ajak ke pertemuan. Nanti di pertemuan ada yang menjelaskan, ada yang presentasi tim leader masing-masing. Kalau mereka paham, maka mereka akan mengambil keputusan sama dengan Bapak Ibu, yaitu bergabung. Kalau mereka telah bergabung karena sudah paham, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus-bonus di PT BES. Bonus di PT BES ini sangat banyak sekali. Saya akan menjelaskan cuman yang diwarnain biru saja. Yang pertama, ketika Bapak Ibu tadi ngajak, orang itu paham, kita presentasi, belanja satu paket 2 juta, maka Bapak Ibu mendapatkan bonus sponsor sebesar 20%. Berapa dari 2 juta? Yaitu 400.000 rupiah. Kalau misalnya orang yang diajak belanjanya 3 paket atau reguler, maka Bapak Ibu dapat bonus 1.200.000. Kalau yang kita ajak itu belanja paket bisnis 7 paket, yang 400.000 dikalikan 7, 2.800.000 sampai paket paling gede namanya paket priority 31 paket, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus 12.400.000. Kapan dibayarkan? Besoknya, 1 hari kerja. Jadi hari ini Bapak Ibu daftarkan orang. Bonus yang kedua, ada namanya komisi pasangan atau bonus pairing atau bonus pengembangan. Ketika Anda misalnya, Anda mengajak 2 orang, anggaplah dari semua teman-teman Anda cuma berhasil ngajak 2 orang saja. Selain Anda tadi dapat bonus 400.000, Anda akan mendapat lagi tambahan bonus karena dihitung per pasangnya 50.000 rupiah. Kalau ada satu kiri satu kanan, maka otomatis satu pasang dibayar 50.000 rupiah. Ini tambahannya. Kalau misalnya orang yang tadi Anda ajak atau si A dan si B itu kan tim Anda semuanya, orang yang pertama Anda ajak, mereka melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena mereka pengen juga bonus 400.000. Maka Anda bantu supaya mereka bisa dapat teman-temannya closing gitu ya. Mereka dapat nggak bonus 400.000? Dapat. Nah, Anda nggak akan dapat. Kenapa? Karena sudah bukan Anda lagi yang bekerja, tapi Anda tetap mendapatkan bonus pasangan. Berapa? 50.000 rupiah. Seterusnya 50 lagi, ada lagi 50 lagi, dipasangkan lagi 50 lagi. Terus seterusnya 50.000. Kenal nggak kenal, tetap Anda akan mendapatkan bonus minimal 50.000 rupiah dari bonus pasangan. Ya. Kapan ini dibayarkan?
Nah, ini dibayarnya mingguan. Maksimal 1 hari direkap itu sampai 12 pasang. Jadi 50.000 dikalikan 12, maka Anda dapatkan yaitu 600.000 rupiah. Kalau 1 minggu ya 4.200.000, kalau 1 bulan 18 juta rupiah. Maka bergabung Anda di PTBS cuma modal 2.100.000, Anda berkesempatan seminimal-minimalnya Anda nanti ketika aset sudah berjalan, itu Anda memiliki penghasilan 18 juta per bulan, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasanya PTBS. Oke. Nah, yang terakhir, langsung terakhir. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari setiap pembelanjaan, entah pembelanjaan kita pribadi, entah pembelanjaan tim kita yang di bawah, semua satu grup, itu minimal ada pembelanjaan 1 paket, maka dihitung 1 poin. Kalau orang itu belanja 3 paket, maka 3 poin. Kalau kita melihat gambar di depan ini, itu ada 3 orang kiri, 2 orang kanan. Berarti kalau masing-masing belanja 1 paket, maka Anda memiliki 3 poin di sebelah kiri, Anda memiliki 2 poin di sebelah kanan. Oke? Nah, poin ini untuk apa, Kang? Nah, kabar baiknya, poin-poin ini Anda bisa tukarkan jadi reward. Wah, kok bisa? Betul, bisa. Kalau poinnya Anda cuma mencapai 100 pasang poin saja, maka PTBS akan memberikan hadiah senilai 20 juta kepada Anda semuanya. Boleh beli motor, boleh beli handphone setengahnya beli motor, boleh. Ya, 20 juta ketika poin sudah mencapai 100 pasang poin. Poin ini, PTBS ini poinnya tidak riset, tidak mengulang dari awal, tapi akumulasi tanpa batas waktu. Jadi kalau bagi Anda semua yang trauma dengan poin riset, PTBS ini poinnya akumulasi. Jadi terus bertambah. Ya, kalau tadi misalnya tergambar, Anda ngajak si A dan si B, Anda bantu si A dan si B untuk mendapat motor, berarti kan poin Anda bertambah. 101, 102, 103, betul nggak? Ketika poinnya mencapai 300, maka Anda dikasih lagi hadiah oleh PTBS senilai 150 juta atau mobil cash. Ya, berarti ketika Anda sudah mendapatkan mobil cash, tim A dan tim B Anda itu telah mendapatkan motor senilai 20 juta rupiah. Maka di PTBS lah Anda bisa sukses di atas kesuksesan orang lain. Kalau Anda ingin sukses di PTBS, maka Anda wajib mensukseskan mitra-mitra Anda semua. Inilah bisnis yang mulia Bapak Ibu semuanya. Maka ketika si A dan si B sudah mendapatkan motor senilai 20 juta, pasti mereka tidak akan mau berhenti kalau mereka disuruh berhenti. Maka poin ini akan terus bertambah Bapak Ibu tanpa bisa kita hentikan. 301, 302 sampai poin mencapai 1.500. PTBS berikan lagi hadiah kepada Anda semuanya Big Mokes senilai 500 juta rupiah. Maka poin ini bertambah lagi 1.501, 1.502 sampai poinnya mencapai 3.000 saja. Maka Anda dikasihlah hadiah Luxury rumah senilai 1 miliar. 1,67 miliar Anda bisa dapatkan dengan modal tadi 2 juta 100 sekali seumur hidup. Inilah luar biasanya PTBS Bapak Ibu. Coba bisnis apa? Modal 2 juta bisa punya Pajero. Sulit di luar sana, betul nggak? Hanya ada di PTBS Bapak Ibu semuanya. Strateginya bagaimana? Simple. Strateginya asal Anda bisa ngajak 2, Anda maka bisa sukses. Pak, saya nggak bisa ngajak 2, berarti Anda nggak usah join PTBS. Kenapa? Perampok, kawanan begal, ya, kawanan narkoba itu memiliki tim Bapak Ibu dan lebih dari 2. Kalau Anda ingin membantu umat supaya bebas riba, ingin membantu orang supaya bisa sukses kaya berkah, 2 orang saja yang percaya terhadap Anda, tidak ada. Berarti Anda ini siapa? Manusia jenis apa gitu kan? Sampai nggak ada yang percaya satupun. Maka ketika Anda bisa ngajak 2, Anda bisa sukses. Kenapa? Kuncinya seperti ini. Ajak 2, bantu 2. Jadi ketika Anda telah mengajak 2, jangan Anda biarkan, tapi Anda bimbing bagaimana mereka semua. Mereka berdua itu bisa mengajak 2 orang lagi.
maka akan terjadi yang namanya duplikasi Bapak Ibu. Fotokopi, ajak 2 bantu 2, masing-masing 2. Kalau misalnya nih ya, Bapak Ibu bisa ngajak 2 dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan ya. Sebulan Bapak Ibu ngajak 2. Di bulan berikutnya yang 2 masing-masing ngajak 2 kan jadi 4, betul nggak? 4 itu ada 2 kiri 2 kanan, itu namanya 4. Kalau misalnya yang 4 masing-masing ngajak 2 kan jadi 8. 4 kiri 4 kanan. Yang 8 masing-masing ngajak 2 di bulan berikutnya jadi ada 16. 16 masing-masing ngajak 2 jadi ada 32. Maka selama 12 bulan masing-masing cuma ngajak 2 orang dan konsisten terduplikasi, maka 12 bulan itu tim Anda telah mencapai 4.000 kiri 4.000 kanan. Artinya kalau ada 4.000 paket kiri 4.000 paket kanan, Anda memiliki 4.000 pasang poin Bapak Ibu. Betul nggak? 4 poin ya. Pak, pertanyaannya, ketika sudah 4.000 pasang poin, Anda dapat apa? Poin di PTBS ini, rewardnya paling tinggi itu cuma 3.000. Jadi ketika poin Anda 4.000, Anda sudah dapatkan semuanya dalam waktu 12 bulan. Coba 12 bulan bisa punya Pajero Sprott. Aduh, Bapak Ibu luar biasa ya. Hanya di PTBS. Kenapa? Karena modalnya 2.100.000. Kalau di PTBS modalnya 5 miliar, Anda 1 tahun punya Pajero, ya mungkin itu belum untung, betul nggak? Tapi ini modalnya 2.100.000, Anda bisa punya Pajero. Kalau Anda sukses 12 bulan atau 1 tahun, itu Anda seperti memiliki penghasilan 139 juta per bulan. Bayangkan, di mana? Gaji apa? Pekerjaan apa? Kalaupun misalnya Anda nggak sukses 1 tahun, ternyata suksesnya 2 tahun, itu Anda seperti memiliki penghasilan 69 jutaan per bulan. Coba. Gaji di mana Bapak Ibu? Modalnya berapa? 2.100.000. Cuman ngajak 2 orang kita duplikasikan. Sukses 2 tahun, itu Anda seperti punya penghasilan 69 juta. Kalau 3 tahun, itu Anda seperti punya penghasilan 46 juta Bapak Ibu. Coba bayangkan. Maka kita harus renungkan betul-betul PTBS ini Bapak Ibu semuanya. Gak usah banyak mikir lagi. Langsung daftar, langsung bergabung. Karena orang-orang sukses dulu di PTBS ini awalnya sama seperti Bapak Ibu mendengarkan. Dan mereka sudah susah bertahun-tahun dan mereka sudah bosen Bapak Ibu. Maka 2.100.000 ini kalau Bapak Ibu keluarkan ke Indomaret, ke pasar, itu tidak akan jadi mobil cash, tidak akan jadi rumah cash, tidak akan punya aset. Tapi kalau Anda keluarkan 2.100.000 kepada PTBS, sama-sama mengeluarkan, bedanya masa depan Anda ada di PTBS dari modal hanya 2.100.000 tadi Bapak Ibu. Inilah luar biasanya PTBS. Inilah ke-10 poin penting di PTBS ini. Pertama, PTBS adalah perusahaan yang berizin dan aman. Jadi Anda yang mungkin trauma karena pernah ikut bisnis seperti ini, 3 bulan, 6 bulan berjalan, tiba-tiba ngilang perusahaannya. Karena legalitas belum lengkap, tenang, PTBS semua sudah berizin dan aman. Yang kedua, produk-produk di PTBS lengkap, prospeknya luas, banyak diminatin orang. Maka Anda bisa masuk ke semua kalangan, mulai dari pertanian, mulai dari otomotif, mulai dari peternakan, kesehatan, kecantikan, Anda bisa mainkan semuanya. Yang ketiga, sistem bisnis PTBS sudah sesuai syariah dalam bab PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, karena tidak ada unsur maghrib, maisir, goror, dan riba. Yang keempat, sistem di PTBS tidak wajib tutup poin bulanan. Jadi Anda belanja sekali ini seumur hidup, kalaupun mau belanja ulang itu dapat diskon. Jadi kalau Anda trauma dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya, setiap bulan wajib belanja, wajib tutup poin, akhirnya produknya menumpuk dan sampai basi dan akhirnya dibagi-bagikan, rugi, maka di PTBS Anda tidak akan pernah ngalamin seperti itu lagi. Yang kelima, rewardnya paling mudah diraih karena buktinya sudah banyak, ribuan orang. Gak bisa kita jelaskan satu persatu. Nanti kita akan belajar di sesi akhir dengan salah satu bukti
inspirasi banyak orang, ya, peraih luxury. Nah ini nanti kita akan belajar buktinya langsung. Yang ketujuh, PTBS ini yang dihitung omsetnya bukan orangnya. Maka kenapa di PTBS ini banyak orang yang punya tembus 1 miliar tapi timnya nggak ada? Karena yang dihitung jumlah omset bukan jumlah orang. Buat apa? Banyak-banyak orang, ngajak-ngajak orang sebanyak-banyaknya. Kita ini bukan mau membuat partai, tapi bisnis yang harus memperbesar omset Bapak Ibu semuanya ya. Yang kedelapan, yang sukses yang omset bukan yang duluan bergabung. Maka di PTBS ini omset kita cuma 3.000, itu bisa dapat 3.000 poin. Nah, 3.000 poin ini artinya bisa didapatkan dari kita mengumpulkan 3.000 orang. 3.000 poin ini kita bisa dapatkan dari hanya 1 orang. 3.000 poin ini kita bisa dapatkan dari 0 orang Bapak Ibu. Yang penting terjadi 3.000 paket, maka mendapat 3.000 poin ya. Yang kesembilan, PTBS ini ada support system training dan mentoringnya. Jadi bagi Anda yang hari ini mungkin kalangan menengah ke bawah atau misalnya yang nggak ngerti, gaptek, nggak tahu apa-apa, nggak bisa, nggak jago, tenang. PTBS ini memiliki bimbingan belajar, training, support system yang luar biasa. Anda akan dibimbing sampai sukses Bapak Ibu semuanya. Yang ke-10, PTBS adalah bisnis yang sekaligus berdakwah. Insya Allah Bapak Ibu kerjakan bisnis PTBS, Anda sukses. Insya Allah Anda sukses tidak hanya di dunia, tapi Anda sukses dunia akhirat. Insya Allah Bapak Ibu semua. Oke, inilah 10 poin penting. Terakhir, Bapak Ibu semuanya, kondisi Anda hari ini adalah keputusan Anda di masa lalu. Anda yang hari ini masih pusing dengan cicilan, Anda yang hari ini masih pusing besok mau makan apa, duitnya dari mana, Anda yang hari ini dikejar-kejar cicilan rumah, motor, mobil, Anda wajib bersabar karena itu adalah keputusan Anda di masa lalu. Oke? Tapi semua itu bisa Anda rubah asalkan Anda mau merubahnya. Karena kondisi Anda di masa depan itu adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Bergabung bersama PTBS, jadilah bukti sukses berikutnya 1, 2, 3 tahun ke depan. Maka apa yang orang-orang banyak dapatkan, insya Allah Anda akan mendapatkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Go berkah, Noriba, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yusef yang luar biasa ya tadi. Oke teman-teman semuanya, langsung saja ya. Waktu kita sangat singkat, tapi di akhir acara ini kita akan belajar dengan orang yang luar biasa yang gambarnya sudah ada di belakang sini. Nah, yang gambarnya sudah ada di belakang sini nih. Seorang peraih luxury. Kita mau tahu berapa luxury yang udah didapat, berapa Pajero yang udah didapat, bagaimana ceritanya ya. Bagaimana awal bergabungnya. Mungkin teman-teman pasti penasaran, pengen tahu tipsnya bagaimana beliau sukses. Kita akan cek dulu ya. Saya cek dulu di sini namanya. Udah ada nih di sini ya. Oke, saya akan langsung panggilkan orang yang luar biasa ini ya. Sebelumnya saya mau perlihatkan dulu tentunya ini. Fotonya. Nah, saya juga udah lupa lagi udah dapat berapa reward beliau ya. Kita mau coba lihat dulu beliau udah dapat reward berapa ya. Ternyata beliau ini sudah dapat ya rewardnya. Wow, banyak sekali ya. Beliau ini sudah mendapatkan reward banyak sekali teman-teman. Satu luxury senilai 1 miliar, kemudian 5 big mo cash. Wah, kemudian 10 mobil cash ya yang mau cash ya.
kemudian 12 motor cash, totalnya lebih dari 5 miliar. Oke, luar biasa ya. Langsung saja kita akan sambut bersama kita. Inilah dia, Muhammad Ojatsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Aduh, luar biasa nih. Cerah sekali nih. Masya Allah. Tadi mendengarkan penjelasan Kang Yusuf, dahsyat banget, luar biasa. Ya. Kemudian ketemu lagi Pak Kapten meskipun online nih. Udah lama kita nggak jumpa ya. Jumpa terakhir mana? Di ACAC ya? Insya Allah. Iya, udah jumpa kemarin di SLC kita. Iya. Silakan Pak Muhammad Ojatsu untuk bisa memberikan mungkin sedikit cerita ya, atau menyapa teman-teman yang hadir di sini. 1000 partisipan yang hadir dari seluruh Indonesia ini. Silakan. Masya Allah. Baik Kapten, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih memberikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat ya, dan tentunya kita terus semangat untuk memperbaiki diri dari hari ke hari ya. Dan shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa mencontoh apa yang dicontohkan beliau. Kalau kita mau sukses di dunia, contoh yang sudah terbukti sukses di dunianya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau selamat di akhirat, contoh yang sudah dijamin masuk surga. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan saya sangat senang sekali, bahagia sekali hari ini diundang sama Kapten Nur untuk berbagi ya, untuk sharing di Zoom meeting seminar yang dahsyat ini, yang setiap hari Senin itu selalu full 1000. Kayaknya Kapten harus ningkatin lagi nih. 5.000 kayaknya nih. Kasihan banyak yang komplain soalnya. Ya, undang-undangan saya nyari yang 5.000 belum nemu. Belum nemu ya? Belum nemu. Oke. Nanti kita carilah sama-sama. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat ini luar biasa, Kapten. Ya, saya dari kota ke kota semuanya sepakat bahwa di saat ini ya banyak orang yang putus asa. Kenapa? Karena sebelum pandemik aja orang sudah banyak yang putus asa gara-gara riba. Gara-gara cicilan hutang, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah ya. Sedangkan penghasilan ya segitu-gitu aja gitu. Kebutuhan meningkat, penghasilan segitu-gitu aja, sehingga dipastikan 90% yang saya tahu di Indonesia ini ya banyak hutang gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya PTBS ini luar biasa ya, sudah terbukti menjadi solusi terutama buat saya pribadi ya. Saya sangat berterima kasih banget kepada owner PTBS Bapak Haji Febrian Agung yang sudah menyediakan fasilitas berbisnis bagi umat, seluruh umat ini ya, umat Islam, umat Kristen, umat Buddhis, seluruh umat di Indonesia bahkan di dunia ya. Sampai saat ini yang satu-satunya saya rasakan mempunyai dampak yang sangat positif bagi masyarakat Indonesia. Nah, terutama di masa pandemik ini. Alhamdulillah saya ingin cerita sedikit Kapten tentang perjalanan bisnis saya di PTBS ini. Sebetulnya dari tahun 2011 saya itu sebagai seorang trainer. Ya, bahkan saya sering mengadakan trainer-trainer bisnis gitu ya. Kemudian training motivasi, bagaimana berangkat umroh dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya mengadakan training bisnis itu pada prakteknya gitu ya, bisnis konvensional ini susah. Ya, hanya 1% orang yang menjalankan bisnis konvensional bertahan 10 tahun, bahkan 5 tahun aja hanya berapa persen. Kenapa? Karena bisnis konvensional ini begitu rumit, begitu luar biasa. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar jenius yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Ya, karena setelah saya pelajari bagaimana mendirikan sebuah perusahaan,
mendirikan sebuah bisnis itu dahsyat banget gitu ya. Bagaimana mengatur karyawan, bagaimana sistem menggaji, bagaimana mengelola SDM dan lain sebagainya. Belum saingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, di PT BES ini yang saya rasakan, saya bisa membebaskan diri saya pribadi dari hutang. Ya, itu mungkin biasa. Tapi yang saya rasakan bahagianya itu bagaimana saya bisa membantu banyak orang, ya, membantu umat untuk sama-sama sukses, sama-sama penghasilan miliaran, sama-sama bebas hutang, sama-sama bebas riba. Itu yang saya rasakan di PT BES ini. Nah, sementara ketika saya mau memulai bisnis ini, waktu itu saya sedang telit hutang juga gitu. Nah, itulah yang membuat saya ini tertarik untuk menghadiri seminar waktu itu, Kapten. Mungkin kalau saya waktu itu nggak punya hutang, ya, nggak punya hutang senilai kurang lebih waktu itu 500 juta lebih. Kalau saya nggak punya hutang itu, mungkin saya tidak akan mau merendahkan diri saya untuk hadir ke seminar waktu itu. Ya, kenapa? Karena background saya adalah seorang trainer, seorang motivator, seorang pengisi seminar gitu. Yang notabene sangat jarang seorang trainer hadir ke seminar gitu loh. Sangat jarang sekali. Apalagi di situ ada seminar bisnis bantu umat bebas hutang gitu ya. Kalau saya nggak punya hutang pasti saya nggak hadir ke seminar waktu di Depok sana. Tapi qadarullah waktu itu saya sedang pusing, sedang mumet. Ketika sedang terlilit hutang, ya meskipun kita seorang trainer, itu yang namanya kata-kata motivasi itu hilang semua katanya. Ya, nggak berguna gitu. Kenapa? Karena bagaimana kita mau ngasih motivasi orang lain sedangkan kita dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya. Maka 2018 yang lalu saya hadir ke sebuah seminar. Waktu itu yang hadir cuma 17 orang, Kapten. Ya, ada Pak Haji Birawan, ada Pak Haji Rizky, kemudian ada Bu Dian Rianti, ada Mas Ipan Kristanto, hanya 17 orang yang hadir gitu. Jadi seminar hanya seminar kecil ya. Dan saya baru pertama kali menghadiri seminar yang peserta seminarnya sedikit itu gitu. Jadi Cuma pas masuk ya. Ya? Cuma 17 orang. Iya, cuma 17 orang. Tapi nama-nama tadi peserta itu udah peraih luxury semua loh. Peraih luxury semua. Alhamdulillah 17 ini hampir 90% itu peraih luxury semua gitu. Jadi ternyata saya hadir bersama orang-orang yang luar biasa gitu. Jadi pas hadir masuk ke dalam ruangan seminar waktu itu yang mengisi adalah Pak Haji Adan Haris Setiawan ya di Cimanggis kalau nggak salah. Cimanggis Depok lah, daerah Depok sana. Nah, ketika hadir itu udah ragu gitu ya. Kebetulan saya sama istri waktu itu saya baru punya 1 anak gitu ya, usianya 1 tahun. Itu naik Grab, Kapten, naik Grab karena saya kondisinya waktu itu sedang habis-habisnya dengan namanya riba yang keparat itu ya. Jadi mobil, motor semuanya itu udah diambil semua sama leasing. Dan waktu itu saya memutuskan untuk tobat dari riba, nggak mau lagi dengan terjerat dengan riba. Saya katakan lebih baik saya nggak punya apa-apa ya daripada saya harus terjerat riba waktu itu. Jadi saya kembalikan mobil, motor, dan sebagainya. Jadi waktu hadir ke seminar itu saya sama anak sama istri itu naik Grab. Ya, naik Grab ke sana. Kemudian pas hadir itu dijelaskan saya duduk paling depan waktu itu karena sedang butuh gitu ya. Pas dijelasin itu yang lucu. Pertama dijelasin adalah produk ya. Dan waktu itu hanya produknya itu baru sedikit, gitu. Baru ada Eco Racing yang di booming waktu itu Eco Racing. Pas mendengar penjelasan Eco Racing itu, saya nggak tertarik, Kapten. Kenapa? Karena kondisinya saya nggak punya motor, nggak punya mobil. Sedangkan Eco Racing ini adalah untuk penghematan bahan bakar kendaraan. Saya bilang, waduh, saya nggak tertarik dengan produknya. Kenapa? Saya nggak butuh. Ya sesuatu yang saya nggak butuh, saya susah untuk mencobanya gitu. Nah, setelah dilanjutkan, ya Pak Haji Adan Haris itu ngejelasin tentang sistemnya. Dan ketika dijelaskan sistemnya, saya makin nggak suka. Kenapa? Karena digambar bulat-bulat. Ya. Pada kondisi itu, saya yakin 100% bahwa ini adalah MLM. Sedangkan saya, ya dari sejak kuliah itu nggak suka yang namanya MLM, apalagi ada produknya, gitu ya. Kenapa? Karena sebagian besar, hampir 98% MLM di dunia, itu sistemnya memang bagus, tapi syaratnya
merugikan mitra. Seperti kayak tutup poin, poin hangus, batas waktu, kemudian yang atas hanya diuntungkan yang atas, yang bawah nggak dirugikan gitu ya. Maka ketika digambarkan bulat-bulat, saya udah hopeless duluan. Aduh, kayaknya saya salah masuk ruangan gitu ya. Tapi karena saya sedang butuh, saya coba dulu deh. Saya sampai selesai dulu dah. Saya duduk sampai selesai, saya sabar gitu ya. Nah, ketika diceritakan bahwa di sini nggak ada tutup poin, di sini nggak ada poin hangus, poinnya dikumpulkan sampai kapanpun boleh dan dapat pasti dapat reward. Kemudian di sana nggak ada ribanya, nggak ada maisirnya, ya, nggak ada gorornya. Dari situlah mulai saya melihat, Masya Allah, ini beda nih. Ini sistemnya memang multi level marketing direct selling, tapi syarat-syaratnya berbeda dengan multi level di luar sana yang saya teliti itu jelek semua gitu. Nah dari situlah saya yakin dan Bismillah gitu ya, saya siap menjalankan bisnis ini. Jadi dari dalam kepala ini udah menggejolak, wah ini saya sebulan bisa dapat Pajero gitu. Sebulan dapat Pajero. Tapi pas ketika dipanggil gitu ya, siapa yang mau daftar hari ini, disitulah letak masalahnya Kapten. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak punya uang gitu loh. Nggak punya modal. Jangankan untuk modal, untuk makan sebulan aja waktu itu saya lagi mikirin minjem kemana gitu. Nah, itu saya dihadapkan dengan masalah, saya yakin dengan bisnis ini, tapi nggak ada modal. Iya. Gitu. Tapi jadi ya. ini permasalahan nggak ada modal tapi pengen join. Biasanya kan banyak sekali orang yang setelah dijelaskan, dikasih tahu bukti-buktinya, ternyata bisnisnya bagus. Banyak orang tertarik, tapi terakhirnya nggak jadi gabung gara-gara nggak punya modal kan? Iya, betul. Nah, ini penting. Mungkin yang akan disampaikan Pak Ojatsu ini penting buat teman-teman semua yang mungkin merasakan nggak punya modal, karena kalau namanya orang nggak punya modal kan kalau ditunggu-tunggu ya kapan punya modalnya, namanya juga nggak punya gitu kan. Betul. Nah, bagaimana cara Bapak Muhammad Ojatsu ini bisa bergabung padahal waktu itu nggak punya modal dan percaya diri dipanggil maju lagi? Ya, nah ini yang unik. Jadi saya itu dari sejak kuliah selalu punya keyakinan kalau kita punya kesungguhan, punya niat yang benar gitu ya, niat yang kuat, kemudian keinginan yang kuat, itu pasti Allah kasih jalan. Itu satu keyakinan yang saya pegang dari sejak kuliah. Dan saya sudah buktikan beberapa kali ada keinginan, nggak punya uang, saya bisa mencapainya. Contoh, ini saya flashback ke belakang, ketika saya 2015 sedang terlilit riba waktu itu. Ya, saya pengen umroh, nggak punya uang, sedang dikejar hutang juga, kemudian saya keinginan kuat, akhirnya alhamdulillah bisa umroh gitu. Nah kemudian di 2018 ini ya ketemu lagi nih, ya rumusnya sama. Ketika saya punya keinginan yang kuat, terus ada kendala, itu sesuatu yang wajar. Banyak orang ada keinginan terus ada kendala dianggapnya kayaknya susah. Nah itu permasalahannya gitu. Di Indonesia itu banyak seperti itu. Padahal ketika kita ada keinginan yang kuat, pasti ada kendala. Tapi permasalahannya kita bisa meyakinkan diri nggak bahwa Allah itu maha besar. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah berdoa sama Allah. Waktu itu juga, ketika dipanggil orang-orang siapa yang mau daftar, siapa yang mau gabung, silahkan maju ke depan. Kemudian saya maju dulu. Jadi action dulu gitu loh. Ya langkah pertama action dulu, saya maju dulu, di depan terserah nanti. Maka yang saya lakukan di depan, ketika maju semuanya, saya di depan di paling pojok ya, saya berdoa, ya Allah, kalau ini bisnis bagus, menurutmu ya Allah, mudahkan rezekinya, saya benar-benar sungguh-sungguh ingin menjalankan bisnis ini ya Allah. Ya Engkau yang memberikan rezeki. Dan alhamdulillah, ketika kita berdoa kepada Allah sepenuh hati dengan keyakinan bahwa barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, akan Allah kabulkan. Maka ternyata waktu itu juga saya dikabulkan oleh Allah, diberikan petunjuk. Dengan apa? Saya ingat dan saya lihat ada cincin gitu ya. Ada cincin istri saya. Apa yang saya lakukan? Saya pinjam ke istri saya untuk menjual cincin tersebut dan saya jadikan untuk modal bisnis saya. Ya. Jadi intinya apa? Ketika kita ada keinginan, kesungguhan dan keyakinan yang luar biasa, yakin uang itu ada dan bisa diadakan. Contoh, kalau Bapak Ibu sedang sakit, ya, mau gimana caranya?
ya pasti ada aja uang, mau minjem, mau jual aset dan lain sebagainya. Contoh lagi, kalau anak sedang ada keinginan atau anak sedang mau sekolah, pasti diadakan dan ada uangnya. Jadi masalah ada atau tidak ada uangnya adalah kesungguhan kita dan keyakinan kita. Jadi saya yakin dan saya teliti juga Kapten, ternyata dari 17 yang hadir itu semuanya sedang terlilit hutang dan nggak ada uang. Gitu. Jadi orang-orang yang sedang punya hutang, nggak ada uang, ya itu pasti mau gabung di PT BES. Nah, Karena kalau dia pertanyaannya, nggak gabung kan bagaimana dia bayar utang? betul. Nah, Iya itu kan? yang harus kita perhitungkan. Jadi kalau misalkan kita, saya hutang aja banyak, justru karena punya hutang kita harus gabung di sini gitu. Kalau saya ke mitra saya gini, kalau ada alasan yang, saya belum ada uang, ada sih, cuma bayar buat cicilan. Saya bilang, nggak usah bayar cicilan, gabung di sini. Kenapa? Kalau bayar cicilan, bulan depan harus bayar lagi, harus nyari lagi, pusing lagi. Tapi kalau dijadikan gabung di sini, insya Allah bulan depan udah ada penghasilan. Gitu. Contoh misalkan ketika gabung di sini misalkan cicilannya 2 juta per bulan. Harusnya buat cicilan kita daftarkan di PT BES. Maka dalam waktu 30 hari misalkan, anggaplah 10 hari closing satu orang priority itu sudah dapat 12 juta. Itu logikanya gitu ya. Ya, itu logikanya. Atau kalau closing 10 orang basic udah kita dapat 4 juta, udah bisa nyicil 2 bulan. Jadi kalau seorang pebisnis itu ya harus berani mengambil keputusan. Ya, kalau ada aset, jual aset. Ya, kalau ada aset, jual aset, misalnya motor. Karena alasannya kan udah jelas ya bahwa bisnis ini nanti menghasilkan gitu loh, bukan tidak menghasil. Beda kalau kita jual sesuatu untuk dibuat main-main gitu kan, beda. Betul. Atau dibuat pertaruhan yang tidak jelas. Ini adalah benar-benar bisnis yang secara peluangnya itu luar biasa. Berarti kalau ada orang yang tidak memberanikan diri untuk berkorban, mencari cara, berarti dia belum yakin sama bisnis ini ya. Betul. Dan alhamdulillah Kapten, setelah saya beranikan diri, kemudian saya jual cincin istri saya sampai bilang gini, janji ya, ganti cincin ini dengan Pajero katanya. Tapi alhamdulillah ketika saya memulai ya, dan ini bagusnya memulainya dengan keluarga, dengan kayak suami dengan istrinya gitu ya. Istrinya mendoakan di rumah misalkan, atau sama-sama mau berjuang, itu lebih bagus gitu. Nah, ketika saya jalankan, alhamdulillah Kapten, 19 hari saya menjalankan bisnis PTB, saya tembus mau cash pertama senilai 150 juta. Waktu itu belum ada motor, belum ada luxury. Masya Allah, 19 hari ya? 19 hari. Gitu. Oke. Kemudian itu baru 150 juta. Kita gali yang 19 hari dulu. Ya, boleh. 19 hari bagaimana cara 19 hari itu bisa tembus ke reward? Coba caranya. 19 hari ngapain aja itu? Oke. Nah, yang ini ditemui menarik. siapa aja yang ditemui? Wah, ini yang hadir malam hari ini beruntung nih. Jarang-jarang saya bongkar nih. Jadi ketika saya memutuskan gabung, saya orangnya ini nggak bisa bercabang. Ya, dan hampir setiap manusia itu yang laki-laki itu kiranya nggak bisa bercabang. Kalau saya waktu itu ya, saya biasanya nulis setiap hari, nulis buku, kemudian ngadain training, ngadain seminar untuk seminar hipnoterapi dan lain sebagainya. Saya stop dulu kegiatan saya fokus ya di hari pertama saya pelajari PIPCHAT PT BES yang saya dapatkan ketika gabung, itu saya pelajari, saya bongkar, benar-benar saya pelajari. Jadi ketika mau memulai bisnis kita harus menguasai ya. Jangan sampai ada mitra yang dikasih PIPCHAT udah aja masuk ke kolong bangku atau kemana, ke sekelaci gitu kan, tiba-tiba 2 bulan 3 bulan bilang kok saya nggak sukses. Wah, itu namanya saya ketawain aja gitu. Kenapa? Namanya bisnis itu harus dipelajari. Jadi pelajari, yang saya lakukan adalah pelajari PIPCHAT-nya, kemudian saya konsultasi kepada leader atau mentor. Nah, ini juga yang saya rasakan nikmatnya di bisnis PT BES ini. Jadi kita, Bapak Ibu juga nanti ketika sudah gabung, kita akan dimentori, dilatih, dibimbing, dibina. Kapten, saya 2011 sampai 2016 itu menjadi trainer bisnis. Itu sekali training, ya pesertanya bayar 3.500.000 2 hari saja. 3.500.000 training bisnis 2 hari saja. Habis itu silahkan masing-masing gitu ya. Jadi hanya 2 hari 3.500.000, nggak dapat produk dan apa-apa. Di PT BES, ya kalau di PT BES kita bayar 2.100.000 udah mendapat produk, dapat pembinaan,
dan pendampingan seumur hidup. Ini yang luar biasa. Gitu ya. Dan ini saya rasakan ketika saya terjun di PT BES, meskipun saya seorang trainer, seorang motivator, seorang pembicara, kalau masuk ke bisnis yang berbeda, itu caranya beda. Ya, maka kita yang saya rasakan, saya belajar sama mentor. Ada Pak Haji Adan Haris, ada Pak Haji Rizky yang di atas saya, kemudian ada Pak Haji Birawan, ya, Pak Haji Surato. Nah, ini 4 mentor ke atas saya itu kapanpun saya konsultasi, mereka dengan welcome-nya. Dan di sini luar biasanya, Kapten, orang yang sudah kaya itu welcome sama orang yang baru gabung yang sedang punya hutang. Dan boleh dicek, dipastikan, hanya di PT BES, ya, hanya PT BES, hanya leader-leader PT BES, hanya mitra PT BES yang mau merangkul orang yang sedang punya hutang riba. Cek silahkan. Di luar sana, orang kalau sedang terlilit hutang riba, boro-boro dirangkul, dideketin aja enggak. Ya, karena takut apa? Takut diminjemin uang. Ya, di sini malah kita cari orang-orang yang sedang terlilit riba, kita rangkul, kita bina, kita jadikan orang, kita jadikan pebisnis, kita jadikan miliarder. Coba, Masya Allah. Ini yang membuat saya tuh gemetar gitu ya. Setiap menjalankan bisnis ini tuh kadang-kadang ya Allah, keajaiban. Ini sih keajaiban saya bilang. Kenapa? Coba aja kalau tadi lihat mungkin orang yang belum ketemu atau belum benar-benar main ke PT BES, itu mungkin disangkanya bohongan, 10 mokes, Iya, 10 betul. mobilio. Banyak orang nggak percaya loh. Iya, kenapa? Saya sendiri aja itu kalau dipikir-pikir nggak percaya gitu loh. Saya kadang-kadang nangis, ya Allah, kayak sama istri gini, kok kayak kita kayak bisnis melihara tuyul gitu loh. Tiba-tiba tembus lagi mokes, tiba-tiba lagi butuh uang tembus 150 juta. Kenapa? Karena bisnis ini bersistem. Gitu. Orang yang sudah sukses akan mensukseskan orang lain. Gitu. Dan ketika Bapak Ibu sekarang daftar, nih Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu nih peserta sekarang daftar, itu mentornya bisa 10 orang ke atas jaringan Bapak Ibu. Ya. Misalkan Bapak Ibu undangan saya, maka mentor Bapak Ibu saya, kemudian Pak Haji Birawan yang ada di atas saya, kemudian Pak Haji Rizky, kemudian Pak Haji Adan Haris, dan semuanya itu sudah miliarder. Dan luar biasanya ketika Bapak Ibu daftar itu mau main ke rumah saya, alhamdulillah rumah saya ini nilainya 1,3 miliar, ini murni dari PT BES. Ya alhamdulillah, sertifikatnya atas nama saya, cash, tanpa hutang. Ketika main ke rumah saya, main ke Pak Haji Rizky yang rumahnya 5 miliar, main ke rumahnya Pak Haji Adan Haris yang puluhan miliar, itu welcome. Tinggal bilang, mitra siapa? Mitra PT BES, mitra Pak Ojatsu misalkan. Itu mereka welcome. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini nikmatnya tidak hanya mendapatkan pembinaan, tapi dapat silaturahim, dapat saudara baru, dapat saudara miliarder. Maka inilah kunci kenapa PT BES ini bisa melahirkan ratusan miliarder baru. Kenapa? Karena yang sudah jadi miliarder mau didekatin oleh orang-orang yang masih punya hutang sehingga bisa merubah hidupnya. Oke, Gitu. balik dulu. Tadi belum dijawab 19 hari. Ya. Oh ya, jadi tadi itu hari pertama ya, pelajari flip chart. Yang kedua, saya list ya, saya targetkan. Karena waktu itu saya targetnya 1 bulan saya harus dapat Pajero. Itu target saya. Gitu. Maka saya list dulu nih. Setiap harinya saya harus ketemu berapa orang. Dan waktu itu yang saya targetkan adalah 5 orang yang saya kenal dan 5 orang kenalan baru. Itu target saya setiap hari. Jadi setiap hari saya harus ketemu 10 orang. Yaitu yang ketemu. Yang kontak-kontak WA itu beda lagi. Yang saya hitung adalah yang ketemu. Kenapa? Karena ketika ketemu orang baru, itulah rezeki baru, ya potensi baru. Nah, 5 orang yang saya kenal adalah orang-orang keluarga. Ini saya nggak ngotot. Kalau orang yang sudah saya kenal hanya ngasih informasi saja. Saya punya niat jangan sampai mereka dapat informasi dari orang lain. Karena yakin ya, mau tidak mau ya, orang-orang di luar sana meskipun Bapak Ibu nanti nggak sampaikan, mereka akan tahu dari orang lain. Dan paling nyeseknya lagi nanti kalau tetangga Bapak Ibu udah daftar duluan daripada Bapak Ibu, itu yang paling nyesek gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu daftar dari sekarang. Nah, yang saya lakukan adalah menawari ke saudara, ke tetangga, teman, dan luar biasanya hampir tidak ada yang gabung. Jadi 10 hari pertama saya tawarin 5 orang yang kenal, nolak, nggak gabung. 5 kenalan baru,
Alhamdulillah ada yang manggut-manggut aja, ada yang tertarik tapi belum gabung. Terus begitu seterusnya sampai 10 hari ya. 10 hari berarti 100 orang sudah saya tawarin. Coba tebak berapa orang yang gabung. Jadi 10 hari saya nawarin, udah 100 orang saya ketemui. Yang gabung 10 lah, yang gabung 10 berarti. Yang gabung 10. Kurang tepat. Jadi dari 100 orang yang saya temui dan yang saya tawarin, 5 orang yang tertarik bilang mau gabung. 5 orang, bayangin. Baru bilang mau gabung. Baru bilang mau gabung. Dari 100 orang, baru bilang mau gabung. Yang gabung cuma 3. Yang 3 ini kakak saya 1, ya. Kemudian leader saya yang dari Ponorogo 1, ya. 1 lagi sahabat saya yang gabung gara-gara kasihan. Dan gak enak karena udah sahabatan lama, bayangin. Jadi 100 orang saya tawarin, yang tertarik bilang gabung 5, yang gabung 3, yang jalan cuma 2. Ya, nah Oke, dari 2, ya. Selanjutnya Ya, baru 10 hari kan? Baru 10 hari. Nah, dari 10 hari ke-11, 2 orang ini saya maksimalkan. Bagaimana caranya? Saya bilang gini ke 2 orang ini. Yang pertama ke yang 1 orang yang di Jawa Timur itu, saya bilang, saya mau bantu ibu sepenuh tenaga, bagaimana apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan di daerah sana. Beliau bilang, sediakan 3 hari, saya mau ajak keliling kota. Saya mau kumpulkan, ya, pertama di Ponorogo saya kumpulkan katanya kurang lebih 10-50 orang. Saya bilang jangan terlalu banyak-banyak, 10 aja atau 15 orang. Nah ternyata pas ke sana banyak banget. Saya penasaran kenapa bisa ngumpulin banyak gitu ya. Ternyata pas ditanya caranya gimana. Jadi mereka beliau wara-waranya gini. Ini ada perusahaan perwakilan dari perusahaan Jakarta mau ngebantuin ngelunasin utang Bapak Ibu. Yang mau dilunasin utangnya hadir. Jadi hadir banyak banget. Wah, tapi pas saya datang, alhamdulillah karena saya jelaskan bahwa PT BIS ini adalah sebuah solusi, nggak mungkin dengan cara ngelunasi dengan uang, nggak mungkin karena semua orang punya hutang dan tidak akan sanggup. Maka dengan cara bagaimana cara kita membantu Bapak Ibu bisa lunas hutang dengan pembinaan bisnis. Bapak Ibu akan dibina bisnis sesuai syariah, menjadi pebisnis yang tidak hanya bisa lunasin hutang, Bapak Ibu masa depannya insya Allah menjadi seorang miliarder yang berkah. Gitu. Alhamdulillah dari situ menggulung, ya kemudian diadain lagi. Ya jadi dari 2 orang ini kita ngadain seminar, arahin ke seminar. Maka dari situ alhamdulillah 19 hari gulungan itu luar biasa. Maka buat Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, apa yang harus dilakukan pertama kali tadi gabung, kemudian pelajari dan konsultasi kepada mentor-mentor yang sudah disiapkan, tentunya mentor yang sudah sukses. Gitu. Itu kuncinya, Kapten Nur. Jadi alhamdulillah 19 hari itu udah tembus Mobilio. Kalau sudah tembus Mobilio sudah jadi magnet, ya. Nah, apalagi sekarang lebih enak lagi, ada reward motor gitu. Ya, jangan Mobilio. Ya, zaman dulu belum ada motornya itu ya, langsung belum Mobilio ada motor saya. Ya, pertama kali gabung motor itu baru ada 2019. Ya, 2019. Gitu. Jadi sekarang kan kalau tembus mobil udah pasti sama motor. Ya, betul. Kalau sekarang mobil pasti tembus motor. Tapi ketika sudah tembus motor pun itu sudah menjadi magnet. Kalau sekarang lebih enak gitu ya. Nah, waktu itu yang meraih baru masih sedikit ya, masih sedikit. Nah, sekarang udah banyak, lebih enak. Kenapa lebih enak? Lebih banyak buktinya. Gitu, lebih banyak bukti, kemudian lebih banyak training-training, seminar-seminar. Bahkan lebih enak lagi sekarang, alhamdulillah hikmahnya pandemik ada namanya seminar Zoom meeting gitu kan, dulu nggak ada. Zaman dulu belum tenar kan, seminar belum Zoom tenar gitu, belum butuh. Nah sekarang lebih enak lagi. Bahkan beberapa mitra saya banyak yang closing itu belum tatap muka udah closing, udah udah ngeraih reward. Artinya ini bisnis bisa dijalankan hanya dari rumah dan ini real gitu. Bahkan ada siapa Kapten yang hanya dengan online aja dia dapat Pajero itu, lupa saya, Pak Sidik ya. Yang dari mana? Bandung.
Banyak di Jakarta juga ada Mas Oh, Jai ada itu ya? Mas Jai itu sampai luxury. Oh iya, Mas Jai, oh, benar. Mas Jai itu sampai dapat luxury itu Sampai hanya dari luxury. Masya Allah. Asep di Pak Asep Bandung juga sampai luxury hanya lewat online. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini bisnis menurut saya ya, bisa dengan cara offline, bisa dengan cara online, itu bisa dijalankan. Yang penting Jadi serius, yang penting serius ya. Yang penting serius sungguh-sungguh. Kalau misalkan, aduh, kan ada beberapa mitra saya yang bilang, aduh saya nggak sempet karena nggak ada waktu, saya masih jadi karyawan. Oke, punya waktu nggak? 2,5 jam aja sehari untuk menjalankan bisnis ini. Insya Allah sukses. Gitu. Masa sih nggak bisa menyisihkan 2,5 jam sehari? Ya. Kalau orang nggak bisa nyisihkan waktu, berarti kan nggak serius pengennya. Betul. Berarti mungkin dia udah nggak punya utang. Mungkin dia nggak butuh punya mobil, jadi kayak ya iseng-iseng doang. Benar. Nah, kalau orang ngotot pengen lunas utang, pengen punya mobil, banyak urusan, banyak kebutuhan, dan tahu bahwa solusinya ada di sini, pasti dia ngotot, betul nggak? Betul. Dan saya ada mitra saya gini, Ustaz katanya, saya menjalankan bisnis ini udah sekitar 6 bulan. Tapi kok belum berkembang, saya belum dapat reward, katanya gitu. Oh gitu, saya tanya, sudah seberapa serius Bapak menjalankan bisnis ini? Ya itu deh, saya sibuk kerja, katanya. Oh kerja Bapak apa? Jadi karyawan. Oke, Bapak jadi karyawan, kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai katanya dari jam 7 sampai jam 5. Oh berarti berapa jam? Kurang lebih 8 jam sehari, selama sampai hari Jumat. Oke, gajinya banyak nggak Pak? Ya UMR. Saya ketawa sedikit, oke, UMR anggap aja gajinya 5 juta ya? Oh enggak, lebih kecil lagi katanya. Oke, anggap aja 5 juta, Pak. Bapak gaji 5 juta saja per bulan. Itu Bapak kerjanya 8 jam sehari. Gitu loh. Bapak digaji 5 juta sebulan aja, Bapak rela kerjanya 8 jam sehari. Loh, di bisnis ini Bapak disiapkan 1,67 miliar, itu rewardnya aja. Bapak udah kerja berapa jam sehari? Loh, kalau Bapak sekarang kerjain PT BES ini seminggu cuma sekali ngerjainnya, sedangkan Bapak yang kerjanya 8 jam sehari hanya digaji 5 juta, masuk akal nggak kalau di sini nggak ada hasil? Oh iya juga ya, masuk akal. Gitu loh. Jadi kita kadang-kadang orang Indonesia ini mau berpuluh-puluh tahun kerja 8 jam sehari dengan gaji yang menurut mereka saja kurang, tapi nggak mau serius menjalankan bisnis ini setahun saja. Kalau saya prinsipnya gini, Kapten, waktu saya menjalankan bisnis ini sebulan, saya bilang saya akan mati-matian menjalankan bisnis ini sebulan, itu benar-benar hampir 24 jam, kalau bisa 24 jam saya bilang. Kalau nggak ngantuk, saya 24 jam mikirin bisnis ini, ya, terus melajari bisnis ini, memprospek orang dalam bisnis ini, ya, selama sebulan. Kenapa? Harus fokus. Kalau yang namanya fokus, Bapak Ibu, ya saya bisa pastikan, insya Allah, ya kalau Bapak Ibu fokus di bisnis ini, kemudian sungguh-sungguh, nggak sampai setahun lah dapat reward, itu nggak sampai setahun. Tapi kalau menjadi bisnis sampingan, ya jangan salahkan Allah juga kalau misalkan hasilnya juga sampingan. Kenapa? Karena Allah itu maha adil. Masa iya sih menyamakan orang yang kerja keras setiap hari dengan Bapak Ibu yang misalkan kurang serius, leha-leha, nggak memikirkan, bahkan klip chat aja nggak pernah dibuka. Nggak mungkin, karena Allah itu maha adil. Maka bagi Bapak Ibu yang mau daftar, asal serius, mau ngikutin apa kata mentor, apa kata pelatih, apa kata leader yang sudah sukses, insya Allah targetkan setahun, dapat reward semua insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Bejatsu ya. Siap, sama-sama Kapten. Pada malam hari ini buat teman-teman semuanya, luar biasa kan. Ternyata memang kalau kita mau sukses itu ya memang harus niatkan gitu, kemudian kita tadi lakukan kerjaannya itu setiap hari gitu ya, kerjaan setiap hari. Dan di bisnis ini sebenarnya mudah sekali ya Pak Bejatsu ya. Betul, sangat mudah. Jadi gini, saya sangat tidak setuju dengan cerita-cerita orang yang mengerjakan bisnis ini itu susah gitu. Karena menurut saya mengerjakan bisnis ini sangat mudah, asalkan dia konsisten saja gitu mengerjakannya. Seperti yang tadi Pak Bejatsu sampaikan, misalnya beneran dia tiap hari itu menghubungi orang, terus dia jelasin, terus dia undang, terus dia ajak ketemu leadernya, ya tiap hari gitu, ya saya yakin pasti mudah gitu. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain, dipikir doang ya susah gitu. Nah itu
yang kadang-kadang orang itu terlalu dipikir berat, padahal sesuatu yang tinggal dilakuin aja. Nah, apalagi sekarang seminggu sekali sudah disediakan seminar Zoom online oleh perusahaan, ya kan? Belum lagi ada training produk juga ada hampir tiap hari, ya kan? Training tentang pertanian, training tentang produk minuman, training tentang skincare, semuanya ada sekarang. Tinggal ditonton di YouTube-nya, yang udah telat-telat nonton lagi di YouTube-nya. Ini juga online di YouTube bisa ditonton lagi besok, ya kan? Dan YouTube ini bisa kita ceritakan ke teman kita untuk liatin, untuk dengerin penjelasan meskipun dia nggak bisa jelasin kan. Betul. Satu lagi Kapten, ada satu lagi nih yang paling penting nih. Paling penting nih. Boleh ya? Jadi di bisnis ini benar-benar real itu bisa merubah nasib seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Contoh, ada mitra saya, ini real banget. Ada mitra saya, beliau ini mantan security. Ya, hanya seorang security yang mohon maaf bukan merendahkan, ini bukan merendahkan, tapi menurut beliau sendiri, saya ini Master, saya hanya seorang security yang lingkungannya hanya security aja. Teman-temannya itu aja katanya. Waktu mau gabung gitu. Waktu itu dulu. Saya bilang. Nggak pede dong, nggak pede mau ngajak siapa kan? Iya, dia bingung. Saya mau ngajak siapa? Ya teman-teman saya juga, paling nggak mau diajak bisnis katanya gitu kan. Saya bilang gini, justru di bisnis inilah Bapak akan menemukan orang-orang yang tidak tidak disangka sebelumnya. Masa sih? Coba aja. Ketika itu dia percaya sama saya, dia gabung. Apa yang terjadi saat ini? Saat ini hampir sebagian besar mitranya itu orang besar. Ada salah satu mitranya itu anggota DPR. Ada seorang bupati. Bahkan beliau kemarin tembus ke Kemenham, gitu ya. Kemudian banyak orang-orang besar gitu di bawahnya. Dan beliau cerita gini. Master, ada ya katanya bisnis ya yang menjadikan seorang security itu jadi coach bisnis yang di bawahnya adalah orang-orang besar. Artinya apa? Di bisnis ini benar-benar bisa merubah martabat atau meningkatkan martabat seseorang, gitu ya. Dan sekarang banyak anggota DPR, anggota bupati yang konsultasi ke beliau. Gitu. Kenapa? Karena di bisnis ini tadi yang diceritakan sama Kapten benar-benar dibina secara karakter, secara mental, secara yang pendidikan yang tidak berpendidikan pun awalnya misalkan lulusan SD itu jadi kelihatan berpendidikan dan menjadi berpendidikan gitu. Kenapa? Ada pelatihan yang secara berkesinambungan ya, secara spiritualnya, secara attitude-nya, kemudian bagaimana cara berbicara di depan umum, itu semuanya dididik gitu ya. Secara tidak sadar, secara tidak langsung itu kita mendidik itu semuanya. Dan itu yang saya tidak dapatkan, yang saya tidak lihat di perusahaan-perusahaan konvensional. Gitu. Jadi Kapten di sini kalau misalkan merasa, aduh saya bukan siapa-siapa. Bahkan ada mitra saya satu lagi, seorang petani, ya, seorang petani tulen. Sekarang sudah meraih MOKES. Dan sekarang kerjaannya bukan lagi nyangkul, tapi presentasi. Ya di depan umum, di depan para orang-orang besar, gitu. Artinya di sini insya Allah, kalau sahabat semua sungguh-sungguh, apapun profesinya, apapun latar belakang, apapun pendidikannya, insya Allah di sini bisa meningkat derajatnya, bisa sukses, bisa merubah nasib. Yang penting Anda yakin bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada dalam dirinya. Apa itu? Keyakinan untuk berubah dan kesungguhan untuk berubah. Mungkin itu Kapten dari saya, insya Allah. Terima kasih Pak Ojatsu. Terima kasih atas waktunya malam ini ya. Nanti sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, luar biasa. Malam hari ini kita, sangat sesuatu banget ya. Sesuatu banget ya. Yang karena kita kedatangan seorang bintang tamu, leader sukses yang luar biasa yang telah memberikan banyak ilmu buat kita. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, saya katakan segera bergabung. Caranya adalah dengan langsung mengisi formulir pendaftaran melalui sponsor, yaitu orang yang telah mengajak Anda atau mengundang Anda atau mereferensikan link seminar ini kepada Anda. Mereka adalah sponsor Anda. Mereka akan memandu bagaimana caranya bergabung.
Nanti kemudian setelah Anda bergabung, Anda akan memiliki ID bisnis, Anda mendapatkan produk sesuai yang Anda pilih, kemudian Anda akan dimasukkan ke dalam grup binaan atau mentoring bersama tim leader yang sudah bersiap membantu Anda menjadi peraih luxury 1 miliar berikutnya tentunya ya. Dan teman-teman juga akan dipandu terus tata cara mendaftarkan mitra-mitra baru dan seterusnya. Itu semuanya akan didapatkan diawali dengan satu langkah pertama yaitu bergabung. Ingat teman-teman, 10.000 langkah selalu diawali dengan langkah pertama. Terima kasih dari saya. Sebagai penutup di akhir nanti akan ada video kesimpulan cara bergabung menjadi member. Namun sebelumnya saya akan pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.